Nama Ibtu Rudiana hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kasus Vina Cirebon. Pasalnya, Rudiana disebut-sebut merekayasa dalam kasus Vina Cirebon ini. Namun Ibtu Rudiana mengatakan bahwasannya dirinya hanya melapor sebagai seorang ayah yang anaknya menjadi korban dalam kasus Vina Cirebon. Merasa ada hal yang tidak wajar pada kematian Eki, Ibtu Rudiana melapor ke polisi lantaran ia melihat adanya kejanggalan di tubuh anaknya saat di rumah sakit. Hingga kini Rudiana meyakini bahwa anaknya dan Vina adalah korban pembunuhan. Namun berbeda dengan Susno Duaji yang meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini adalah kecelakaan tunggal. Susno Duaji mengatakan, jika alat bukti kasus Vina Cirebon ini jika disebut pembunuhan tidak jelas. Ia pun mengatakan, jika penyidikan di Polres Kabupaten sudah selesai dengan hasil bahwa kasus ini adalah kecelakaan tunggal, dan yang berlarut-larut saat ini adalah penyidikan Polres Cirebon Kota, yang membuat sendiri suatu peristiwa sehingga membuat kasus ini semakin rumit. Bahkan peran para jenderal di kasus Vina Cirebon dipertanyakan oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji. Setidaknya ada 2 polisi yang kini berpangkat Jenderal Bintang 1 yang terseret kasus Vina. 2 jenderal itu adalah Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Keduanya merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang saat itu masih berpangkat AKBP. Nasib 2 jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bertindak. Peran Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit ini dipertanyakan oleh Susno Duaji. Menurut Susno Duaji, meyakini bahwa dalam kasus yang menimpa Eki dan Vina ini murni merupakan sebuah kecelakaan. Tapi menurut Susno, kenapa Kapolres Cirebon Kota yang menjabat saat itu tidak mengambil alih kasus ini? Padahal menurut Susno Duaji, kasus Vina Cirebon sempat viral di tahun 2016. Susno Duaji pun yakin tim sus bentukan Kapolri sudah memeriksa 2 jenderal bintang 1 tersebut. Jika terbukti lalai, maka jangan sampai karir keduanya makin moncer hingga lolos jadi Kapolri. Soal kemungkinan Ibtu Rudiana mempengaruhi Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit, menurut Susno Duaji hal itu masih sangat mungkin terjadi. Ada atau tidaknya peran kedua Kapolres itu nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim sus maupun tim Bareskrim Polri. 2 nama Jenderal Bintang 1 ini sebelumnya sempat disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana yakni Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Mardiman Sane mengatakan, kliennya saat ini sedang berada di Mabes Polri memenuhi panggilan atasannya. Ia pun tak mengetahui pemanggilan Rudiana ke Mabes Polri itu dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman Sane pun meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut.